Sebelumnya kenalin dulu nama kakak tuh Kak Rofik. Jadi di sini kakak ngajar sebagai mata pelajaran ekonomi. Nah, buat yang sekarang kita bakal bahas ini lebih materinya lebih ke SBMPTN nih. Kita akan bahas permintaan sama penawaran. Jadi kalau misalkan di ekonomi sendiri ini babnya bab kelas 10 ya, permintaan. Nah, kita fokusnya langsung ke kurvanya aja nih. Kenapa? Karena di SBMPTN yang sering keluar itu adalah kurvanya. Nah, jadi kalau permintaan sendiri itu eh, apa namanya, permintaan itu nama lainnya adalah demand kalau istilah bahasa Inggrisnya. Nah, demand itu datangnya dari siapa? Datangnya dari seorang konsumen. Jadi permintaan tuh kita lihat dari segi konsumennya. Ya permintaan tuh kayak ya kalau kita mau jual sesuatu lihat demandnya, lihat lihat yang mau beli ada enggak gitu kan, lihat permintaannya itu ada atau enggak. Nah, kalau hukum demand sendiri, hukum permintaan sendiri itu hukumnya adalah jika harga naik maka permintaan turun. Harga naik maka permintaan turun. Nah, harga ini biasanya dilambangin dengan simbolnya itu P, price ya. Sedangkan permintaan itu adalah jumlah barangnya, alias ini dengan istilahnya adalah key quantity. Jadi ketika harganya naik nih, kuantitasnya turun. Jadi ya sesuai lah sesuai dengan prinsip konsumen ya. Maksudnya dalam arti gini, kalau kita sebagai konsumen, kalau mahal beli nggak? Nah, pasti kita cenderung nggak beli. Jadi makanya kalau harga naik permintaannya turun. Kalau harganya mahal nggak ada yang mau beli. Tapi kebalikannya, kalau harganya turun maka Q-nya akan naik. Jadi di sini kalau P-nya naik, Q-nya turun. Kalau P-nya turun, Q-nya bakal naik. Karena kita tadi posisinya sebagai konsumen. Kalau mahal, kalau mahal saya nggak mau beli, kalau murah saya mau beli. Jadi kayak kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kurvanya ya. Ini kalau di bagian vertikal ini adalah price-nya, bagian horizontal ini adalah key-nya. Mungkin kakak sambil nanya-nanya nih. Kita lihat ya dari hukumnya tadi, ketika harga naik maka permintaannya turun nih. Nah berarti gimana bentuk kurvanya? Maka kurvanya dia dari atas ke bawah gini. Sorry. Nah ini lambangnya di sini garisnya nih disebutnya D tadi. D itu apa? Demand-nya. Jadi sesuai sama si prinsip hukumnya ya. Misalkan kita di sini bisa kita tambahin angkanya nih. Nanti setelah kakak jelasin ini akan kakak kasih contoh ya buat soal SBM-nya nih. Jadi kalian coba nanti kerjakan. Oke, ini contohnya gini. Jadi ketika harganya 2 nih, nah Q-nya 2, ini cuma perumpamaan aja ya. Ini harganya 2. Nah, harga naik tadi, hukumnya harga naik permintaannya turun, Q-nya turun. Jadi ketika harganya naik 3, Q-nya jadi 1 alias turun nih Q-nya. Begitu juga sebaliknya, kalau harganya turun, Q-nya bakal naik gitu. Nah, perpindahan titik-titik inilah yang disebut pergerakan kurva ya. Jadi kurvanya bergerak nih. Nah, nanti di soal tuh kadang ditanyain apa sih yang membuat faktor kurva itu bergerak. Nah, jadi kalau di sini faktor pergerakan kurva ini sebutnya gerak ya. Pergerakan kurva adanya perubahan harga barang tersebut. Jadi faktornya karena harga barang. Kalau misalkan ditanya kenapa sih titiknya bergerak ke kanan nih, kurvanya bergerak ke kanan? Berarti karena harganya turun. Kenapa kurvanya bergerak ke kiri? Karena harganya naik. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya ya. Nah, ini kita udah bahas pergerakannya. Sekarang kita coba bahas kaitannya sama pergeserannya nih, pergeseran kurva. Nah, nanti ada juga tuh yang ditanya kaitannya sama pergeseran kurva. Pergeseran kurva tuh apa? Nah, kalau pergeseran kurva ini faktornya selain harga barang. Jadi artinya gini, kalau kalau tadi kan kalau harganya mahal kita nggak mau beli, harganya murah kita mau beli. Maksudnya harganya mahal banyak yang beli, harganya mahal sedikit yang beli, harganya murah banyak yang beli. Nah, kalau di sini sekarang harganya nggak berubah nih, tapi bisa banyak yang beli, bisa juga sedikit yang beli. Nah, ini gimana nih konsepnya tuh seperti apa? Jadi contohnya gini. Nih kakak gambarnya di sini deh. Misalkan harganya 2 nih. Ini kita kasih angka dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika harganya 2,
misalkan ya Q-nya 3 nih. Ini titik A-nya nih. Tapi bisa aja nih ketika harganya 2, Q-nya bisa 5. Atau ketika harganya 2, Q-nya bisa aja 1. Jadi ini yang disebut pergeseran kurva. Artinya si permintaannya itu bisa naik turun itu bukan karena harga. Contohnya gini ya, kakak sering contohnya gampang gini. Kalau kita misalkan generasi doyan pop mie misalnya kayak, misalkan kita sebut merek aja nih. Misalkan kita doyan makan pop mie. Harga pop mie 5.000 nih. Nah, terus ada yang jual 10.000. Nah, kemungkinan kan nggak laku ya karena harganya mahal. Artinya ketika harganya naik permintaannya turun. Jadi nggak ada yang beli. Tapi ketika harganya goceng terus tiba-tiba turun jadi 3.000, jadi banyak kan yang beli. Nah, berarti Q-nya bisa naik turun itu disebutnya pergerakan kurva tadi karena harganya berubah. Nah, kalau di sini ceritanya harga pop mie 5.000 nih, tapi bisa banyak yang beli, bisa juga sedikit yang beli. Nah, artinya harganya nggak berubah tapi Q-nya berubah. Apa faktornya? Faktornya pertama nih, ada yang namanya jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Jadi tadi ya kalau ke kanan itu berarti Q-nya naik, kalau ke kiri itu Q-nya turun. Oke. Nah, apa nih faktornya? Salah satunya pertama jumlah penduduk. Kalau dia naik, jumlah penduduknya banyak, maka kurvanya akan bergeser ke kanan. Jadi ini cara bacanya gitu ya. Jumlah penduduk naik, kurvanya bergeser ke kanan. Jumlah penduduknya turun, kurvanya bergeser ke kiri. Jadi kurang lebih contohnya kayak gini. Ada yang jual pop mie nih 5.000 tadi. Nah, bisa banyak yang beli, bisa enggak. Contohnya gini, jumlah penduduk. Misalkan kita jual 5.000, di hari Sabtu sama hari Senin tuh bakal beda. Kalau misalkan kita jual di sekolah. Ya. Kenapa? Karena hari Sabtu itu kan libur ya. Berarti siswa nggak ada. Paling kalaupun ada, mereka cuma ekskul aja palingan. Artinya kalau kita buka jualan hari Sabtu, berarti yang beli sedikit tuh meskipun harganya 5.000. Tapi kalau kita jualan hari Senin itu pada sekolah semua, pada masuk semua, maka yang beli jadinya banyak tadi. Jadi ini salah satunya faktor jumlah penduduk. Jadi harga tadi nggak berubah, tapi jumlah penduduknya berubah yang menyebabkan Q-nya naik turun. Terus yang kedua, ini kaitannya sama pendapatan nih. Pendapatan. Nah kalau pendapatan itu kayak gini ya, contohnya misalkan tadi pop mie-nya harganya 5.000. Kita jual nih ke anak sekolahan yang ternyata rata-rata uang jajan mereka tuh 4.000. Nah, pada beli nggak sih? Nah, kemungkinan kan nggak bakal beli ya. Kenapa? Karena tadi dia nggak punya uang gitu buat beli. Atau misalkan kita jual pop mie itu 5.000 ya. Kita jual ke komplek sama ke kampung itu bakal beda karena segi ekonominya itu bakal beda. Artinya kalau di komplek kemungkinan akan lakunya lebih banyak. Kenapa? Karena tadi pendapatan mereka rata-rata tinggi semua. Tapi kalau kita jual ke kampung itu kemungkinan nggak ada yang beli. Kenapa? Karena pendapatan mereka rendah. Jadi artinya kalau kita jual pop mie ke anak yang misalkan uang jajannya 3.000 yang nggak akan kebeli nih. Tapi kalau kita jual ke anak yang B misalkan punya uang jajan 10.000, nah mereka bisa beli 2 bahkan ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau naik dia ke kanan, kalau turun dia bakal ke kiri. Terus kaitannya sama ini nih, sekarang harga barang substitusi sama harga barang komplementer. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih bedanya barang substitusi sama komplementer. Gini ya, ini kakak jelasin aja. Oke, Niva ya. Nah, harga barang substitusi sama barang komplementer. Berarti kita harus tahu dulu ya substitusi sama komplementernya. Kalau dia substitusi, ini adalah barang pengganti artinya ya. Sedangkan kalau komplementer ini adalah barang pelengkap. Oke. Nah, barang pengganti itu contohnya apa? Jadi harus kita contohin 2 barang. Contohnya kalau misalkan substitusi, misalkan pop mie, substitusinya apa? Substitusinya banyak ya. Misalkan mie sedap, Indomie, semuanya lah. Pokoknya intinya barang pengganti. Contohnya pulpen, barang penggantinya apa? Kalau misalkan kita contohin pulpen, barang penggantinya ya pensil ya contohnya. Terus sepatu barang penggantinya apa? Sendal. Artinya kita bisa pakai sepatu, bisa pakai sendal. Nah, kalau barang pelengkap, ini pelengkapnya contohnya kayak misalkan pulpen, pelengkapnya apa sih? Pelengkapnya misalkan tinta ya.
Jadi pelengkapnya itu apa? Sepatu pelengkapnya adalah kaos kaki. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini tadi permintaan itu bisa ngaruh juga nih dari barang substitusinya. Jadi misalkan kakak contohnya gini nih ya. Clear all draw. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita coba contohnya gini. Barang substitusi pop mie sama mie sedap. Pop mie 5.000, mie sedap misalkan sama nih 5.000 awalnya. Harga barang substitusi naik. Harga barang substitusi berarti substitusinya mie sedapnya naik nih. Harganya jadi 10.000. Nah, maka kita cenderungnya pilihnya pasti pilih pop mie, ya nggak sih? Karena lebih murah. Artinya pop mie ini nggak berubah harganya, tapi orang yang mau beli itu tambah banyak. Kenapa? Karena barang substitusinya mahal. Artinya yang biasanya beli mie sedap pindah semua ke pop mie. Jadi makanya dia semakin banyak, meskipun harganya nggak berubah. Gitu. Kalau harga barang substitusinya turun, misalkan ini ternyata lebih murah jadi 3.000, maka bisa jadi yang pop mie ini jadi ke mie sedap semua. Artinya ketika harga barang substitusinya turun, key-nya itu bakal ke kiri alias key-nya bakal berkurang. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Terus ada harga barang komplementer nih. Kalau harga barang komplementer ini contohnya barang pelengkap. Kalau pop mie ini pelengkapnya apa ya? Kalau pop mie ini kakak sering contohnya pelengkapnya misalkan air panas misalkan ya. Kan biasanya ada tuh kalau kita beli ini mesti bayar ya air panasnya. Pop mie 5.000, air panasnya misalkan bayar 1.000. Oke. Nah, kalau harga barang komplementernya naik, dia bakal ke kiri nih. Jadi kalau misalkan air panasnya, oke, kalau diseduh nambah 5.000. Nah, kemungkinan kita beli nggak sih popinya? Nah, kita nggak bakal beli nih. Kenapa? Karena barang komplementernya mahal. Jadi kalau naik, key-nya bakal turun. Meskipun harga popinya tadi nggak berubah. Kalau harga barang komplementernya turun, dia bakal ke kanan. Jadi makin tinggi. Artinya gini, kalau air panasnya 3.000, terus tahu-tahu jadi gratis. Nah, yang ada pop mie-nya ini akan semakin laris. Makanya dia kalau turun dia bakal ke kanan gitu. Oke, nah terus berikutnya selera. Selera itu lebih ke keinginan kalian. Kalau selera kalian lagi naik ya berapapun harganya kalian bakal beli ya. Tapi kalau seleranya lagi turun ya berapapun harganya kalian nggak akan beli. Ini contohnya kayak kayak fenomena ini aja ya. Kayak apa namanya es kepal Milo tuh. Kalau es kepal Milo kan dulu waktu awal-awal itu kan banyak tuh yang mau beli. Kenapa? Karena tadi trennya lagi naik. Harganya sih ya 12.000 sampai sekarang pun 12.000 kan ya. Tapi karena sekarang trennya udah turun, jadi ya dia nggak ada yang beli kayak gitu. Terus juga yang terakhir perkiraan harga yang akan datang. Perkiraan harga yang akan datang. Nah, ini kalau contoh realnya yang pernah terjadi ya di Indonesia tuh kayak misalkan lagi ini pemerintah tuh menetapkan kenaikan harga BBM. Misalkan hari ini premium 5.000, besok harganya 6.000. Nah, maka hari ini udah dipastikan orang-orang tuh bakal berbondong-bondong ke pom bensin buat ngisi bensinnya. Kenapa? Karena mumpung harganya belum naik. Nah, ini kakak sering nyontoinnya kalau yang gampang itu kalau kalian yang sering-sering belanja belanja online nih. Misalkan gini, kalian mau beli sepatu nih. Sepatu harganya 200.000 misalnya. Nah, ternyata di Shopee itu misalkan di toko online ya manapun ya, misalkan di Shopee ini ada tanggal 10-10 gitu ya. Ini ceritanya tanggal 1 nih. Tanggal 10 ternyata ada Super Brand Day nih. Nah, diperkirakan ada diskon 50%. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ini kira-kira banyak gak sih orang yang beli sepatu? Nah, padahal harganya nggak berubah ya. Nah, kemungkinan yang beli sepatu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 tuh sedikit yang beli. Kenapa? Karena mereka nungguin ini nih tanggal 10. Karena apa? Diperkirakan harga yang akan datang itu bakal naik atau turun tadi. Kalau perkirakan harga akan naik, maka dia akan belinya sekarang juga nih. Misalkan tanggal 10 ternyata nggak diskon, tanggal 10 malah makin mahal, orang akan beli sekarang juga. Tapi kalau nanti bakal turun, orang belinya nanti. Makanya permintaannya bakal ke kiri. Jadi kayak gitu ya buat buat apa namanya?
buat kaitannya buat materi permintaannya. Ini kakak punya contoh soal ya di SBMPTN 2017 nih. Coba kita baca dulu ya secara bersama-sama nih. Ini soalnya masih skalanya masih gampang nih. Jika pemerintah ini kaitannya sama permintaan ya. Jika pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor, maka jika pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor, maka A permintaan kendaraan motor naik, B permintaan sepeda turun, permintaan BBM naik, permintaan minyak naik, permintaan angkutan umum naik. Kalau menaikkan pajak, kita coba lihat pilihan ganda satu-satu. Menaikkan pajak kendaraan bermotor, kira-kira pada mau beli motor nggak sih? Kalau motornya mahal gitu. Maksudnya ada pajak kendaraan. Mau beli motor ya, berarti artinya kalau P-nya naik, Q-nya turun nih. Nah, ini kita bisa kait-kaitin nih. Pokoknya kalau soal SBM tuh nggak akan segampang yang kita pikir ya. Pasti dibuat pikir dikit. Nah, ya udah nih, berarti kalau misalkan pajaknya mahal, kita nggak beli motor ya. Berarti yang A ini salah nih. Permintaan kendaraan motor naik. Dia nggak bakal naik motornya. Justru orang pada nggak beli motor. Kenapa? Karena pajaknya mahal. Oke. Kalau naik pajaknya berarti permintaan sepeda turun, benar nggak sih? Nah, ini juga salah. Harusnya itu bukan turun ya, harusnya naik. Kenapa? Karena orang tadi nggak beli motor, berarti harusnya dia beli sepeda ya. Harusnya karena tadi sepeda itu merupakan barang substitusinya. Permintaan BBM naik, bensin naik, ini juga salah. Orang kita nggak beli motor ya, berarti permintaan BBM-nya juga harusnya turun. Permintaan oli naik, ini juga sama. Kan kita tadi, kalau pajaknya mahal, kita nggak beli motor, berarti kita nggak usah beli olinya juga. Oke. Nah, berarti yang benar adalah yang E nih, permintaan angkutan umum naik. Kenapa angkutan umum naik? Karena ini merupakan barang substitusinya. Jadi kalau orang pajaknya mahal, terus kita nggak beli motor, berarti kita bakalan naik angkot nih kalau kemana-mana. Makanya permintaan angkutan umumnya naik. Gitu. Itu buat penjelasan nomor 7-nya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kode 433. Jadi ini pergeseran. Pokoknya ini kalau permintaan tuh wajib banget dikuasain. Kenapa? Karena ini tiap tahun fix keluar. Jadi tiap tahun tuh hampir setiap tahun tuh keluar. Jadi ini termasuk bapak yang favorit. Makanya kakak bawa nih di materi ini. Pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri disebabkan oleh, nah ingat ya, ini dia bilangnya, kata kuncinya di sini adalah dia bilang bergeser. Dia bilang bergeser, terus di sini ada kata-kata bergeser ke kiri. Nah, bergeser ke kiri berarti ini artinya apa? Kalau bergeser, kalau dia bilang bergeser, maka bergeser itu artinya apa namanya? Harganya nggak berubah, alias harganya tetap. Oke, tapi kalau ke kiri tuh Q-nya naik apa turun tuh tadi kalau geser ke kiri? Nah, kalau harganya tetap, berarti Q-nya itu bakal ke kiri. Ke kiri itu artinya kuantitasnya turun nih. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh kaitannya sama pergeseran kurva. Nah, kalau kita lihat option yang A, berarti kalau A itu harga barang itu sendiri turun. Nah, ini jelas salah nih. A sama B ini udah jelas salah. Kenapa? Karena tadi dijelasin kalau pergeseran kurva itu faktornya adalah selain harga barang itu sendiri. Jadi kalau harganya naik atau turun berarti itu namanya bukan bergeser, tapi dia bergerak. Oke. Nah, berarti ini pilihannya antara C, D atau E. Harga barang substitusi turun. Oke, kita contohin tadi. Kita ngomonginnya tadi pop mie terus sama mie sedap. Pop mie 5.000, mie sedapnya 5.000. Harga barang substitusi turun. Harga mie sedapnya turun nih 3.000. Pilih pop mie atau mie sedap, maka kita bakal pilih mie sedap. Artinya pop mie ini Q-nya bakal naik apa turun nih? Q-nya bakal turun. Nah, berarti ke kiri ya. Nah, artinya ini jawabannya adalah yang C nih. Harga barang substitusinya turun.